mereview dan Karawang terkait tugas administrasi perkantoran. Happy watching. Bye. Halo teman-teman, saya Farhan Fauzan Nadiri selaku Ketua Kelompok 1. Halo, nama saya Azril Akbar Pamungkas selaku anggota dari Kelompok 1. Nama saya Rahaikal Habibi dari Kelompok 1 sebagai anggota. Nama saya Imran Zainuddin sebagai anggota. Digulung-gulung, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya, saya Prasetyo Nugroho, anggota Kelompok 1. Kenalan, nama saya Nur Ramdhani, saya selaku anggota Kelompok 1. Hai, halo semuanya. Kali ini kita dari kelompok 1 akan melakukan observasi. Yang mana observasi kali ini kita bertempatkan di perpustakaan daerah Karawang, yang mana alamatnya di Jalan Karangpawitan di belakang Masjid Al Jihad Karawang. Nah, di sini juga tempatnya benar-benar nyaman, adem, dan suasananya tenang banget. Dari luar aja udah kelihatan rapi, dan pas kita masuk, vibes-nya langsung bikin pengen baca dan pengen nugas. Nah, di sini kita mulai dari fasilitasnya nih, meja, kursi, bahkan beberapa komputer di sini masih sangat rapih dan bisa digunakan. Nah, di sini juga banyak banget nih orang-orang yang baca, mulai dari pelajar, mahasiswa, sampai masyarakat setempat. Nah, di sini juga koleksi bukunya lengkap. Ada buku pelajaran, novel, sejarah, dan buku-buku lainnya. Nah, sekarang kita mau wawancara nih kepada Bapak Gozi selaku pengurus Perpusda Karawang di sini. Yang mau tahu, yuk cekidot. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gozi Rupani, terlihat bahwa pengaturan ruang di perpustakaan sudah berupaya mengikuti prinsip efisiensi penggunaan ruang meskipun masih terdapat keterbatasan area. Hal ini tampak dari penataan meja, kursi, dan rak buku yang disesuaikan dengan ukuran ruangan agar tetap dapat diakses dan memudahkan aktivitas pengunjung. Namun, tingginya jumlah pengunjung khususnya pada hari-hari tertentu menyebabkan ruang menjadi padat, berisik, dan kurang nyaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi ruang telah mencapai batas maksimal, sehingga perlu adanya perluasan sesuai dengan saran masyarakat. Dari sisi kemudahan bergerak dan komunikasi, pihak perpustakaan telah menata meja dan rak agar mudah dijangkau dan tidak menghambat mobilitas. Para pengunjung juga dipermudahkan dengan area lesehan, serta penataan buku berdasarkan klasifikasi. Namun, keterbatasan ruang menyebabkan mobilitas terganggu saat perpustakaan sedang ramai. Misalnya, ketika banyak siswa datang bersamaan untuk komunikasi antar petugas, lantai layanan, dan kantor berada dalam satu gedung, sehingga komunikasi internal berlangsung lancar. Akan tetapi, komunikasi dengan kantor dinas utama membutuhkan effort yang lebih besar dikarenakan lokasinya yang terpisah, sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemudahan komunikasi menurut Delaenggi. Selanjutnya, terkait pencahayaan, ventilasi, dan kenyamanan fisik, hasil wawancara menjelaskan bahwa perpustakaan sudah merenovasi semenjak tahun 2008, termasuk pergantian karpet dan perbaikan interior yang mendukung kenyamanan pengunjung. Namun, masalah baru dan kebisingan saat ini kondisi penuh menunjukkan adanya gangguan terhadap aspek kenyamanan fisik, terutama ventilasi dan sirkulasi udara yang belum optimal ketika ruangan digunakan oleh banyak orang. Terakhir, prinsip menghindari gangguan terhadap proses kerja belum sepenuhnya terpenuhi. Petugas mendapatkan keluhan mengenai kebisingan anak-anak di area playground yang mengganggu pengunjung dewasa saat ingin membaca dengan tenang. Hal ini menunjukkan perlunya pemisahan ruangan layanan anak dan umum, sebagaimana sudah disarankan oleh pihak pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil wawancara mendukung teori Deliangji bahwa tata ruang harus mempertimbangkan gangguan untuk menjaga efektivitas layanan. Selanjutnya terkait teori ergonomi dari Krumer dan Granzen. Penerapan ergonomi di perpustakaan sudah memperhatikan aspek ergonomi fisik yang berkaitan dengan biomekanika tubuh, khususnya dalam aktivitas mengambil atau memindahkan buku dengan jumlah banyak. Petugas sudah menerapkan postur tegap dan menggunakan teknik kerja aman. Misalnya, pengangkutan buku menggunakan 2 orang agar beban tidak ditanggung sendirian. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa kerja fisik
harus meminimalkan risiko cedera otot dan rangka. Teori ergonomi juga menekankan pentingnya postur kerja, repetisi gerakan, dan beban kerja. Dari hasil wawancara terlihat bahwa petugas menghindari postur berlebihan seperti membungkuk atau mengangkat beban berat secara mandiri. Mereka telah memahami bahwa pekerjaan perpustakaan menyangkut aktivitas berulang, seperti pengambilan dan pengembalian buku, sehingga kerjasama antar petugas menjadi strategi ergonomis yang tepat untuk menurunkan beban kerja fisik. Adanya dua ruangan, ruang dewasa dan ruang anak, juga membantu menyesuaikan tinggi rak dengan pengguna, sehingga meminimalkan postur jangkauan yang berbahaya bagi anak-anak. Selanjutnya dari hasil wawancara bagian teman kami itu Anwar, perpustakaan juga telah beralih dari sistem manual ke digital. Pada tahun 2023, perubahan ini selaras dengan prinsip ergonomi kognitif. Dapat disebutkan itu dalam teori yang disediakan namun tetap relevan, digitalisasi seperti pendaftaran digital dan pencarian buku melalui katalog elektronik, mengurangi beban kerja repetitif petugasan, sehingga sesuai dengan tujuan ergonomi dalam mencegah gangguan muskuloskeletal atau MDS, yang akibatnya gerakan berulang yang terus-menerus. Meskipun demikian, pengunjungnya masih sering bertanya langsung kepada petugas, sehingga beban pelayanan tetap tinggi dan memerlukan peningkatan literasi digital dari pengguna. Kesimpulan itu dari secara keseluruhan hasil wawancara menunjukkan bahwasannya perpustakaan telah menerapkan sebagian besar prinsip tata ruang kantor dan ergonomi, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan, terutama pada keterbatasan ruangan, gangguan kebisingan, sirkulasi udara, dan beban kerja layanan yang tinggi. Temuan ini sejalan dengan teori Liang Gi pada tahun 1992 dan Kroner dan Granger pada 1997 yang menekankan pentingnya efisiensi ruangan, kenyamanan fisik, kemudahan komunikasi, serta penerapan ergonomi untuk menghindari risiko cedera pada petugas maupun pengguna. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bisa jadi gambaran buat kalian semua yang pengen cari tempat tenang dan produktif. Nah, kalau kalian belum pernah kesini, cobain deh, sempetin datang, dijamin gak nyesel. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mengikuti kami dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di lain waktu. See you next time. Bye-bye.